Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risandi, mahasiswa Sosiologi Sisipo Raja Haji Tanjung Pinang tahun 2023. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengajar kami di mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, Bapak Henry Bagus Prastio, S.Ros MSI, dan kepada teman-teman semuanya. Semoga kita selalu bahagia dan sehat selalu dimanapun diri kita berada. Baik teman-teman sekalian, video yang dilihat di awal tadi merupakan video penggambaran perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat melawan penjajahan Jepang dahulu, di mana Jepang pada awalnya diterima baik oleh rakyat Indonesia. Namun lambat laun, rupanya Jepang juga melakukan penindasan dan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Demi mendapatkan tenaga kerja yang cukup banyak, Jepang pun melaksanakan Romusa ataupun sistem kerja paksa. Rakyat Indonesia di mana banyak mengalami pekerjaan tetapi mendapatkan upah yang tidak adil ataupun tidak sama sekali. Dengan menderitanya rakyat Indonesia, semakin lama muncullah pergerakan ataupun dorongan untuk memperjuangkan melawan penjajahan Jepang pada saat itu. Dengan tumpah darah dan air mata bangsa Indonesia dahulu, pada saat zaman sekarang ini kita dapat menikmati hasilnya. Kita dapat hidup bebas dengan kebahagiaan tanpa penderitaan penjajahan. Tetapi, apa sih kaitannya dengan pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Ya, menurut saya peristiwa tersebut berkaitan atau menggambarkan teori dari tokoh teori sosiologi yang terkenal itu benar adanya. Siapa tokoh teori sosiologi terkenal tersebut? Ya, benar, yaitu Karl Marx. Karl Marx merupakan salah satu tokoh teori sosiologi yang terkenal di dunia. Beliau terkenal akan teori konflik antar kelas. Nama lengkapnya ialah Karl Heinrich Marx. Ia lahir di Trier, Jerman pada 5 Mei 1818 dan meninggal di London pada tanggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Beliau adalah seorang filsuf, pakar ekonomi, dan juga teori kemasyarakatan. Pemikiran Karl Marx bertumpu pada pemikiran bahwa sejarah dari masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Karl Marx membedakan masyarakat berdasarkan mode produksi ataupun teknologi dan pembagian kerja. Dari masing-masing mode produksi tersebut lahirlah sistem kelas yang berbeda, di mana suatu kelas mengontrol sistem produksi ataupun kelas pemilik modal, dan kelas yang lain merupakan produsen langsung serta penyedia layanan untuk kelas dominan atau disebut dengan kelas buruh. Faktor ekonomi inilah yang akhirnya mengatur hubungan sosial pada masyarakat kapitalisme. Karl Marx juga mempelopori mengenai tentang teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik pada kompromi-kompromi yang berbeda dari kondisi yang semula. Teori ini juga didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Marx membagi masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas pemilik modal ataupun borjuis dan kelas pekerja miskin yang biasa disebut dengan proletar. Kedua kelas ini berada dalam struktur sosial yang hierarkis. Kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran pada kaum proletar masih kurang. Terbentuknya gerakan sosial yaitu revolusi menjadikan kaum proletar telah sadar akan eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis. Mereka harus bangkit melawan balik guna menuntut hak mereka serta pengakuan akan pentingnya peran kaum proletar. Karl Marx juga memperkenalkan mengenai konsep alienasi. Karl Marx percaya dalam kapitalisme terjadi keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Kekayaan pribadi dan pasar menurutnya tidak memberikan nilai dan arti pada semua yang mereka rasakan, sehingga mengasingkan manusia itu sendiri. Hasil keberadaan pasar, khususnya pasar tenaga kerja, menjauhkan kemampuan manusia untuk memperoleh kebahagiaan sejatinya, karena dia menjauhkan cinta dan persahabatan. Di dalam konsep alienasi, Karl Marx terdapat 4 alienasi yang ia lihat. Yang pertama, alienasi dari aktivitas produktif. Para pekerja tidak bekerja sesuai dengan tujuan dan keinginan mereka sebagai manusia untuk bekerja, dan mendapatkan suatu produksi yang berguna untuk mereka. Akan tetapi, aktivitas produktif mereka hanya berguna untuk kaum borjuis. Para borjuislah yang menentukan kepada kaum buruh pekerjaan apa yang akan mereka lakukan, dan hasilnya menjadi milik kaum borjuis. Yang kedua, yaitu alienasi dari produk.
Kepentingan pemegang kapitalis benar-benar dipisahkan dengan para buruhnya. Apabila si buruh bekerja pada majikannya, mereka tetap harus membayar atas produk yang diproduksinya, karena produk tersebut merupakan hak dan milik para kapitalis. Yang ketiga adalah alienasi dari sesama pekerja. Kapitalisme melarang para pekerja untuk bekerja sama dengan pekerja lainnya, sehingga mereka tidak saling kenal sekalipun berada di tempat yang berdampingan dengannya. Dan yang keempat adalah alienasi akan potensi kemanusiaan mereka sendiri. Pekerja dikontrol secara ketat hubungannya dengan manusia lain dan alam sehingga potensi diri mereka terpuruk. Mereka hanya dicetak untuk menjadi mesin produksi yang hanya menguntungkan bagi kaum borjuis, tanpa memikirkan bagaimana jiwa dan kualitas pekerja sebagai seseorang manusia. Karl Marx berpendapat bahwasanya mengapa kesadaran kaum proletar itu masih kurang untuk melakukan perlawanan agar mendapatkan keadilan. Itu dikarenakan orang-orang terpengaruh atas agama yang diajarkan, menyebabkan ketergantungan untuk mengingat dan menyembah Tuhannya yang disebabkan karena setiap manusia ada permasalahan, kekacauan, ketidakberdayaan, dan keadaan yang tertindas, maka manusia tersebut akan lari kepada Tuhannya. Melalui agamalah manusia akan menenangkan dan mencari kedamaian untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Itulah mengapa Karl Marx mengatakan agama itu sebagai candi. Karl Marx menginginkan manusia tidak memikirkan agama sebagai suatu mimpi, tetapi lebih mementingkan keadaan material sehingga manusia, khususnya kelas buruh, dapat keluar dari kehidupan yang tidak layak, tidak manusiawi, teralienisasi, dan tidak ada lagi stratifikasi sosial di dalam masyarakat yang disebut dengan negara tanpa kelas dengan sistem sosialis dari yang dicita-citakannya selama ini. Berserah diri kepada Tuhan ataupun tetap berdoa kepada Sang Pencipta juga harus tetap diiringi dengan usaha yang dikeluarkan. Dan dapat kita simpulkan secara keseluruhan dari pemahaman pemikiran Karl Marx, konflik menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan untuk mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Harus ada pertentangan dan perjuangan untuk mendapatkannya. Kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik sehingga mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya harus ada di dalam diri manusia. Dan itu didapatkan dengan adanya perjuangan dari pertentangan ataupun konflik yang ada. Berdasarkan pemikiran Karl Marx tadi, dapat kita kaitkan dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dahulu, di mana terdapat kaum yang dapat mengontrol suatu kaum lainnya, yang bisa menyebabkan ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan, dan menyebabkan pergerakan untuk melakukan perubahan tersebut. Dari kata-kata bijak anime One Piece, jika jalanmu terlalu mudah, maka mungkin dirimu sedang berada di jalan yang salah. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.